Halo, selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngupas sesuatu yang fundamental banget nih. Gimana sih cara kita memahami manusia dalam cerita besar sejarah? Kita kan tahu ya, manusia itu bukan cuma benda mati atau organisme yang gerak berdasarkan insting aja. Kita punya kesadaran diri, bisa mikir, bikin pilihan yang kadang nggak terduga. Nah, sumber kita kali ini bab 7 dari buku The Landscape of History. Judulnya aja udah bikin mikir, molekul dengan pikiran sendiri. Oke, jadi misi kita sekarang, bongkar tantangan mempelajari makhluk unik ini. Kita lihat gimana sejarawan, terutama penulis biografi ya, mencoba masuk ke pikiran mereka. Dan juga, apa iya kacamata sains modern bisa kasih perspektif baru? Oke deh, mari kita bedah ini. Persis. Ini langsung ke jantungnya persoalan studi tentang manusia ya. Kalau ilmuwan alam kan enak ya mempelajari bintang, batu, atau reaksi kimia gitu. Objeknya nggak punya kesadaran diri, nggak mikirin eksistensinya. Nah, sejarah sama ilmu sosial, wah beda banget ceritanya. Kita ini berhadapan sama subjek yang sadar akan dirinya. Bisa mikir, bisa merasa, terus bisa saling mempengaruhi lewat ide, lewat informasi. Nah, ini yang bikin rumit. Bab ini tuh secara khusus nantang anggapan lama. Anggapan kalau metode ilmu alam yang nyari hukum pasti bisa langsung dipakai gitu aja buat memahami manusia. Tapi yang menarik, bab ini juga buka pintu loh buat minjem metafora dari sains yang lebih baru. Kayak teori chaos, complexity, buat coba nangkep uniknya perilaku manusia ini. Oke, jadi tantangan utamanya jelas ya. Kita ini berhadapan sama molekul yang, agak bandel gitu ya. Punya pikiran sendiri. Buku ini kan langsung nunjuk tuh, kenapa sih kita nggak bisa gitu aja pakai metode sains alam? Apa sih bedanya kesadaran kita sama misalnya hewan lain? Pembeda kuncinya nih menurut argumen di bab ini itu kesadaran diri, self-awareness. Hewan lain mungkin punya kesadaran, consciousness ya. Mereka ngerasain lingkuran, bereaksi sama stimulus, kayak gorila, jerapah yang disebut di sumber itu. Tapi kesadaran diri, kemampuan buat ngelihat diri sendiri sebagai aku, sebagai individu terpisah, punya pikiran dan niat sendiri, nah itu yang dianggap khas manusia. Dan dampaknya itu, wah luar biasa besar ke perilaku kita. Dampaknya gimana tuh? Kok bisa bikin kita jadi subjek studi yang susah ditebak gitu? Ya karena kesadaran diri ini memungkinkan kita ngelakuin sesuatu yang hebat banget, merefleksikan situasi. Nggak cuma reaksi otomatis, kita bisa nimbang-nimbang pilihan, bayangin masa depan, bahkan bisa debat sama diri sendiri. Terus, kita bisa komunikasiin pemikiran kompleks ini ke orang lain. Bisa bangun pemahaman bareng, atau malah jadi, ya berselisih paham. Coba deh bandingin sama sekelompok ikan gitu ya, yang serempak belok ngindarin predator. Itu kan respons kolektif yang cenderung otomatis. Manusia, kalau dihadapkan ancaman yang sama, wah kita bisa debat soal strategi. Ada yang panik, ada yang tenang, ada yang idenya gila. Perilakunya jadi jauh lebih variatif dan lebih susah dirumuskan pakai hukum pasti. Masuk akal, masuk akal. Nah, tapi kan ada tuh upaya-upaya di ilmu sosial buat menyederhanakan kerumitan ini. Biar bisa bikin prediksi, gitu kan? Buku ini nyinggung soal itu juga kan? Benar, salah satu contoh yang terkenal itu ya teori pilihan rasional, rational choice theory. Ini cukup dominan loh di ekonomi, terus beberapa area ilmu politik atau sosiologi. Idenya ya itu, mencoba bikin model perilaku manusia yang bisa diprediksi. Tunggu. Jadi ini kayak anggapan kalau kita semua ini kayak kalkulator berjalan gitu ya, selalu ngitung untung rugi buat kepentingan pribadi? Ikatan ini dianggap terlalu reduksionis, terlalu menyederhanakan. Manusia kan nggak selalu bertindak berdasarkan hitungan untung rugi murni, gimana soal cinta, kesetiaan, pengorbanan, atau tindakan impulsif karena marah, no loh. Teori ini seringkali kesulitan jelasin variasi perilaku yang dipengaruhi budaya, nilai personal yang nggak ekonomis, atau ya luapan emosi. Belum lagi fakta kalau pilihan kita sering dipengaruhi orang lain, ada feedback loop gitu. Dan apa sih artinya rasional itu sendiri? Kan bisa beda-beda buat tiap orang atau budaya. Jadi ironis juga ya, di saat ilmu sosial nyoba merapikan manusia pakai model sederhana ala fisika lama, justru sains alam modern sendiri udah bergerak ke arah pemahaman kompleksitas sama ketidakpastian.
Tepat sekali. Nah, yang menarik di sini adalah analogi sama fisika Newtonian itu. Dulu kan fisika nyari hukum universal yang rapi, yang pasti. Tapi sains abad 20-21 dengan teori relativitas, kuantum, chaos, complexity, itu justru nunjukin kalau alam semesta ini jauh lebih kompleks, lebih acak, kadang nggak terduga di level tertentu. Jadi agak aneh kan kalau studi tentang manusia yang jelas-jelas kompleks malah nyoba niru model sains yang udah ditinggalin sama sains alam itu sendiri. Sejarah sama sains modern itu sekarang sama-sama bergulat sama kompleksitas. Nah, kalau metode sains lama nggak cocok, buku ini lalu lempar ide yang agak liar nih. Gimana kalau kita pinjam metafora dari sains baru, kayak chaos dan complexity itu? Bukan rumusnya ya, tapi cara mikirnya. Kedengarannya menarik sih. Tapi gimana cara kerjanya buat memahami sejarah atau individu? Penting banget itu penekanan di kata metafora. Harus digarisbawahi. Ini bukan berarti kita bisa ngitung persamaan kaos buat revolusi Prancis misalnya. Nggak gitu. Tapi konsep-konsep dari sains ini bisa kasih kita kacamata baru, analogi baru, buat ngebayangin dinamika manusia dan sejarah yang susah ditangkep pakai cara pikir linear atau mekanistik. Misalnya nih, gimana kita pahami karakter seseorang? Yang kadang konsisten tapi kadang ngejutin. Atau gimana peristiwa kecil bisa punya dampak sejarah yang gede banget. Oke. Penasaran nih contohnya. Dan buku ini kan banyak bahas biografi ya, sebagai laboratorium ekstrim buat memahami manusia ini. Gimana penulis biografi ngadepin tantangan molekul dengan pikiran sendiri ini? Perasaan, motivasi orang yang udah meninggal, yang hidup di zaman beda, terus seringkali cuma ninggalin jejak berupa surat, catatan, atau kesaksian orang lain yang ya bias juga. Ini tantangan luar biasa. Buku ini pakai analogi yang cerdas banget dari film Being John Malkovich. Ah, film itu ya, yang orang bisa masuk ke kepalanya John Malkovich. Maksudnya gimana tuh? Penulis biografi itu idealnya harus bisa ngelakuin manuver Malkovich itu. Pertama, dia harus masuk ke kepala subjeknya. Ini bukan sekedar ngumpulin fakta ya, tapi nyoba ngerasain dunia dari sudut pandang si subjek. Memahami nilai-nilainya, ketakutannya, harapannya. Ini soal empati yang mendalam. Tapi, nah ini penting, setelah berhasil masuk, dia juga harus bisa keluar lagi. Dia harus jaga jarak kritis, pakai pengetahuannya soal konteks yang lebih luas, ngelakuin analisis, dan ngasih penilaian tanpa terjebak simpati buta atau malah jadi subjeknya. Jadi kayak detektif sekaligus psikolog gitu ya? Ngerangkai petunjuk tapi juga nyoba memahami jiwa di baliknya. Bisa dibilang gitu, mirip paleontolog yang ngerangkai tulang dinosaurus, biografer, ngerangkai fosil dokumen. Tapi tugasnya lebih berat. Bukan cuma rekonstruksi kerangka, tapi nyoba ngehidupin lagi makhluk itu. Dengan segala keunikannya, dinamikanya, kontradiksinya. Ini butuh keseimbangan yang halus banget antara deduksi, pakai pengetahuan umum soal psikologi manusia, pola sosial, dan induksi, analisis bukti spesifik dari kehidupan subjek. Penulis ngebandinginnya kayak naik sepeda roda satu. Fokus ke titik kontak sama tanah, bukti spesifik, tapi harus terus sadar sama horizon yang luas, konteks umum biar nggak jatuh. Menarik banget analogi sepeda roda satunya. Lalu salah satu hal tersulit kan memahami karakter seseorang ya. Pola yang konsisten itu. Buku ini nawarin metafora sains lagi buat ini kan. Konsep fraktal. Kita mikirnya lewat konsep fraktal dari teori kompleksiti. Fraktal itu kan pola geometris yang bentuk dasarnya ngulang di berbagai skala pembesaran. Makin di zoom, polanya tetap mirip. Oh, kayak pola di kepingan salju atau brokoli gitu ya. Terus hubungannya sama karakter gimana? Idenya itu self-similarity across scale. Kesamaan diri di berbagai skala. Jadi, pola inti perilaku, watak, atau cara pikir seseorang itu mungkin muncul dalam skala yang beda-beda sepanjang hidupnya. Sikap dia pas ngadepin masalah kecil waktu remaja, itu skala mikro, mungkin nyerminin pola yang sama dengan cara dia ambil keputusan besar pas jadi pemimpin, skala makro. Buku ini ngutip Plutarch, penulis biografi Yunani kuno. Dia bilang kalau kadang tindakan sepintas, ungkapan aneh atau lelucon itu bisa lebih ngungkapin karakter daripada pertempuran besar. Nah ini kan sejalan sama ide fraktal. Pola inti itu muncul di mana-mana, di hal besar maupun kecil. Wow, ini cara pandang baru yang radikal ya tentang karakter.
Bukan cuma daftar sifat, tapi pola dinamis yang berulang. Ini ngebantu ngelihat konsistensi di balik tindakan yang kelihatannya acak gitu ya. Tepat. Ini ngasih kita cara ngebayangin kedalaman karakter yang melintasi waktu, bukan cuma urutan peristiwa. Tentu ya, ini metafora, bukan pengukuran matematis, tapi sangat ngebantu buat mikir soal konsistensi dan perubahan dalam diri seseorang. Oke. Selain karakter, ada lagi soal gimana seseorang bisa jadi penting atau signifikan dalam sejarah. Kan nggak semua orang ditulis biografinya. Apakah ini murni nasib aja atau ada penjelasan lain? Buku ini berargumen ini bukan sekedar nasib loh. Seringkali ada peran struktur yang bertahan lama. Contoh klasik nih, buku harian Samuel Pepys di Inggris abad ke-17. Atau Victor Klemperer di Jerman era Nazi. Mungkin di zaman mereka bukan orang paling penting. Tapi karena catatan harian mereka detil dan bertahan, mereka jadi sumber informasi yang luar biasa buat kita sekarang. Itu bikin mereka jadi signifikan secara historis. Nah, ini bisa dikaitin sama konsep sensitive dependence on initial conditions dari teori kaos. Itu yang sering disebut efek kupu-kupu, bukan sih? Kepakan sayap kupu-kupu di Brazil bisa bikin tornado di Texas. Maksudnya, hal kecil dampaknya bisa gede. Benar, ide serupa berlaku di sini. Tindakan atau keberadaan yang awalnya kelihatan sepele, kayak orang yang rajin nulis buku harian, atau seorang penyair penyendiri kayak Emily Dickinson yang karyanya baru ketemu setelah dia meninggal, itu bisa membesar dampaknya jauh di kemudian hari. Bisa mengubah cara kita memahami sebuah era. Contoh dramatis lain, Lee Harvey Oswald, sebelum nembak Kennedy, dia kan relatif bukan siapa-siapa ya. Tapi satu tindakannya itu punya konsekuensi historis yang masif banget. Bikin dia jadi figur yang sangat signifikan. Jadi momen-momen kecil gitu bisa mengubah arah sejarah? Bisa, terutama kalau terjadi pada apa yang disebut jendela peluang, windows of opportunity, atau pinjam istilah sains lagi, phase transitions. Ini periode-periode dalam sejarah pas tatanan sosial, politik, atau teknologi lagi bergejolak, nggak stabil, lagi cair gitu. Nah, di momen kayak gini, tindakan individu tertentu bisa punya pengaruh yang jauh lebih besar dari biasanya. Karl Marx muncul pas revolusi industri ngubah segalanya. Perikles di Athena pas perang dan puncak kejayaan. Mungkin Napoleon nggak akan jadi Napoleon kalau nggak ada revolusi Prancis yang bikin kekacauan dan peluang. Sebaliknya, mungkin ada banyak calon tokoh besar yang nggak pernah muncul karena nggak ada jendela peluang yang pas buat mereka. Sangat mungkin. Buku ini berspekulasi tentang Napoleon yang bisu atau Usama bin Laden yang tidak beruntung. Maksudnya individu dengan potensi serupa, tapi hidup di masa yang stabil atau nggak ngasih mereka kesempatan. Nah, ini munculin pertanyaan penting. Gimana kita tahu kapan jendela peluang itu kebuka? Seringnya sih, kita baru bisa lihat jelas setelah semuanya terjadi, secara retrospektif. Semua ini nunjukin betapa rumitnya ya memahami peran individu dalam sejarah. Tapi ada satu lagi kerungkitan nih yang dihadapi sejarawan, khususnya penulis biografi, yang jarang disentuh ilmuwan alam, yaitu soal penilaian moral. Betul. Ini isu yang pelik banget dan khas ilmu humaniora. Bisakah atau haruskah sejarawan menilai tindakan tokoh masa lalu pakai standar moral kita sekarang? Nulis tentang tokoh kayak Hitler, Stalin, atau bahkan tokoh yang lebih ambigu, itu hampir mustahil tanpa nyentuh dimensi moral. Buku ini ngambil sikap yang cukup tegas soal ini. Apa sikapnya? Apa kita harus jadi hakim masa lalu gitu? Argumen dalam buku ini gini, ngehindarin penilaian moral itu sama aja dengan mengingkari kemanusiaan subjek yang kita pelajari. Manusia itu pada intinya moral animals, makhluk yang hidup dalam kerangka benar dan salah, baik dan buruk. Bahkan tokoh yang ngelakuin kejahatan besar pun seringkali sadar kok sama dimensi moral tindakannya. Contohnya, upaya Nazi nyembunyiin Holocaust itu kan nunjukin kesadaran kalau itu salah. Jadi, kalau kita ngabaikan aspek moral, berarti kita nggak memahami subjek secara utuh. Tapi bukannya bahaya ya kalau kita jadi hakim masa lalu pakai kacamata sekarang? Nilai-nilai kan berubah. Gimana caranya ngelakuin penilaian moral secara bertanggung jawab? Apalagi di era sekarang yang katanya postmodern, serba relatif. Nah, disinilah buku ini kembali nawarin manuver Malkovich tadi sebagai semacam solusi metodologis. Ingat kan? 2 langkah. Pertama, masuk ke kepala subjek dengan empati. Berusaha sekeras mungkin memahami dunianya dari dalam. Logikanya, tekanannya, nilai-nilai yang berlaku waktu itu. Ini bukan berarti setuju atau maklum ya, tapi memahami mengapa dia bertindak seperti itu dari perspektifnya.
Mengutip filsuf sejarah Collingwood, sejarawan harus memerankan kembali, reenact, pemikiran subjeknya. Oke, pahami dulu dari dalam. Terus langkah kedua. Langkah kedua, keluar lagi. Setelah memahami dari dalam, kita harus bisa ambil jarak, balik ke posisi kita di masa kini. Dan pakai metrik kita, pengetahuan kita soal konsekuensi jangka panjang, nilai-nilai kemanusiaan universal yang kita yakini, meskipun mungkin bisa diperdebatkan ya, perspektif kritis untuk melakukan evaluasi atau penilaian. Jadi, bukan objektivitas absolut ala sains ya, tapi semacam kebenaran yang disepakati lewat proses ini. Tepat. Hasilnya itu bukan satu kebenaran tunggal dan final, tapi lebih kayak upaya mencapai konsensus terbaik melalui proses fitting, mencocokkan representasi kita, narasi sejarah, dengan realitas masa lalu, sejauh kita bisa memahaminya lewat empati dan bukti. Analogi yang dipakai itu survei trigonometri besar di India abad ke-19, buat metain Himalaya yang super kompleks itu. Para surveyor ngambil pengukuran dari banyak titik dan sudut pandang beda. Terus digabungin buat dapat peta yang paling akurat. Nah, sejarawan, dengan pengukuran dari sudut pandang subjek dan sudut pandang masa kini, nyoba ngelakuin hal serupa buat metain lanskap manusia yang kompleks ini. Menarik sekali analogi survei itu. Jadi mengakui subjektivitas kita sambil tetap berusaha keras deketin pemahaman yang paling masuk akal ya. Ini beda dong sama pandangan sejarawan yang nolak sama sekali penilaian moral individu. Iya, penulis buku ini secara eksplisit beda pendapat sama tokoh kayak Mark Bloch atau E.H. Carr. Mereka kan lebih nekenin analisis struktur dan proses ya, dan cenderung skeptis sama penghakiman moral individu masa lalu kayak Robespierre atau Stalin. Argumennya penulis buku ini, sejarawan toh nggak bisa lepas dari kacamata moral zamannya. Jadi ya lebih baik akui itu secara terbuka. Terus lakukan penilaian secara sadar dan bertanggung jawab daripada pura-pura netral padahal biasnya terselubung. Dan semua metafora ini, Malkovich, fraktal, efek kupu-kupu, survei, pada akhirnya ngebantu kita buat apa sih? Itu alat bantu berpikir. Buat ngebantu kita berempati, ngebayangin kompleksitas yang susah diukur, dan nyoba mendekati pemahaman tentang molekul dengan pikiran sendiri ini, si manusia dalam sejarah, dengan cara-cara yang mungkin nggak kepikiran kalau kita cuma pakai logika linear biasa. Mereka itu ngebuka imajinasi historis kita. Oke. Mari kita coba tarik benang merahnya ya. Kita udah ngupas tantangan unik memahami manusia dalam sejarah. Gimana kesadaran diri bikin dia beda dari subjek sains alam. Kita lihat gimana metafora dari sains modern, kaos, kompleksiti, fraktal, bisa jadi alat bantu pikir yang menarik. Bukan resep pasti ya, tapi alat bantu untuk memahami karakter dan munculnya signifikansi historis. Dan kita juga nyentuh isu pelik soal penilaian moral dalam biografi dan sejarah. Ya, dan kesimpulan pentingnya mungkin ini, secanggih apapun metafora atau alat analisis yang kita pinjam, kita nggak boleh lupa sama keunikan fundamental manusia. Itu sendiri, kemampuan refleksi diri, potensi kehendak bebas, walaupun terbatas konteks ya, dan dimensi moral yang nempel pada tindakannya. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, mungkin inilah inti daya tarik sekaligus kesulitan terbesar studi sejarah. Kita mencoba memahami makhluk yang perilakunya nggak cuma dibentuk oleh masa lalu, tapi juga oleh kesadaran mereka akan masa lalu dan sejarah itu sendiri. Ini lingkaran yang menarik sekaligus rumit. Wah, ini memunculkan satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Kalau molekul bernama manusia ini punya pikiran sendiri, dan pikiran itu ikut dibentuk oleh pengetahuan sejarah dan kesadaran akan masa lalunya. Seberapa jauh sih kita, sebagai pengamat dari masa kini, dengan pikiran dan kesadaran sejarah kita sendiri, bisa benar-benar murni memahami motivasi mereka di masa lalu? Adakah batas yang jelas antara upaya berempati secara historis dengan risiko kita tanpa sadar malah memproyeksikan diri kita sendiri ke masa lalu itu? Pertanyaan ini mungkin bakal terus nemenin kita ya saat mencoba menjelajahi lanskap sejarah. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa.